Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup bagus sekali, yaitu adalah mengenai Indonesia is the sleeping giant. Ini adalah sebuah pernyataan yang cukup mengesankan dan memang sudah seperti itu mestinya. Kalau dalam segi kapasitas, jumlah kita itu banyak banget, nggak kalah dengan tempat-tempat lain. Bahkan sampai ke top 4 dunia. So, kenapa kok ini menjadi sleeping giant? Soalnya kelihatannya kita itu kayak pasif, nggak maju-maju gitu. Sebetulnya kita sudah on the way ke sana. Kita habis ini maju kok. Ya kalau bisa sebelum 2045 kalau bisa ya. Dan kenapa demikian? Ada sedikit alasan yang mungkin bisa sangat masuk akal ya. Yang pertama itu adalah mengenai tingkat jumlah. Semakin banyak jumlah kita, maka semakin banyak pula peluang untuk mencetak generasi yang selanjutnya yang lebih baik, lebih cakap, lebih kuat. Meskipun disebabkan media sosial jadi banyak lelaki lemah, tapi tetap saja akan ada sosok-sosok yang lebih kuat. Dan yang kedua adalah di saat kita mengalami kenaikan, tempat-tempat lain mulai ada downside. Contohnya tempat-tempat yang mungkin tidak mau menikah, pasangannya tidak mau punya anak, dan bahkan bekerja mulu, ya. Jadi workaholicnya tinggi banget tempat-tempat kayak gitu. Jadi populasinya makin lama makin begini. Sedangkan kita naik gitu ya. Lama kelamaan bangsa-bangsa yang kayak gitu lama-lama habis, lama-lama hilang. Nanti sudah ada sedikit level paling kecil. Oh, jumlah kita sisa segini, udah saatnya kita untuk produksi massal, telat ya. Jadi lebih ke situ. Itu adalah dua alasan yang cukup signifikan untuk membuat sebetulnya kita ini bisa maju. Dan alasan ketiga adalah mulai dikenalnya Indonesia lewat beberapa hal di kancah dunia. Contohnya di tahun ini iShowSpeed kan waktu itu live tuh untuk jalan-jalan di Indonesia, dan itu meningkatkan exposure Indonesia di mata dunia dengan sedikitnya kata-kata seperti santai dan juga kata-kata lain yang dia tahu meskipun ya maknanya sebetulnya tidak begitu baik ya, cuman kan dia nggak paham dan oke lah, it's okay. Indonesia kini dikenal banget dalam segi sport. Yang dulu kita itu dinilai kalah-kalahan mulu ya kalau mainnya sport. Mulai waktu-waktu deket ini Indonesia cukup unggul. Ada semacam atlet angkat besi yang dia terkuat, itu ada Indonesia ya. Kemudian ada juga mengenai sepak bola yang sudah maju dengan adanya pelatih Sinteyong yang ada di Indonesia, kemudian dengan metode untuk menaturalisasi pemain-pemain yang ada. Jadi kita mendapatkan gen-gen dengan kekuatan yang multi. Jadi kekuatannya bahkan lebih kuat, gen yang lebih baik. Paling enggak selama kita dulu ada masalah dengan Belanda di masa lalu, itu menimbulkan kita memiliki benih-benih keturunan Belanda Indonesia yang itu menjadi lebih baik, dan ini juga menjadi semacam pedang bermata dua, di mana ketika yang tadi Indonesia Belanda mesti memilih salah satu bangsanya. Dia mau mendukung Indonesia atau mendukung Belanda. Ketika dia mendukung Indonesia, otomatis Indonesia makin kuat, tim Belandanya akan makin lemah. Kan seperti itu. Soalnya ada pemain-pemain yang mungkin disayangkan oleh Belanda. Wah, kenapa dia join? Potensinya gede banget gitu ya. Dan itu menjadi sebuah hal positif untuk Indonesia menjadi lebih maju. Saat ini dunia sudah lumayan tahu banget mengenai Indonesia. Apalagi yang lagi booming adalah mengenai sepak bolanya, di mana sepak bola itu bukan hal mengenai menang dan kalah. Tapi kalau bisa menang ya, supaya bisa masuk ke Piala Dunia 2 tahun lagi. Jadi ada sebuah momen di mana
ketika Indonesia melawan Jepang itu dibantai habis 0-4 ya, Indonesia kalah. Tetapi itu adalah momen yang cukup hebat di mana semua penduduk, semua yang mensupport tim nasional Indonesia itu tetap mensupport timnya meskipun di keadaan menang kalah, di keadaan baik atau keadaan jelek. Dan itu menjadikan sebuah momen yang dilihat di kancah dunia, di mana oh ternyata bangsanya cinta banget ya. Dan ini menjadikan sebuah momen yang sangat baik di mana Indonesia dikenal dicintai oleh bangsanya. Bahkan pemain-pemain yang dia itu nggak asli Indonesia tok ya, yang tadi Indonesia Belanda atau Indonesia mana itu ya, itu apal lagu-lagu nasional. Dan lagu-lagu nasional ini juga mulai naik dikenal dunia. Yang dulu dunia kenal Bali doang, Indonesia itu apaan, mulai dikenal juga Indonesia adalah sebuah bangsa yang gede banget di ASEAN, dan di situ ada Bali. Jadi udah bukan oh ya saya nggak pernah ke Indonesia tapi pernah ke Bali, what the hell man, nggak kayak gitu ya. Udah beda banget. Dan hal-hal yang seperti tadi, semacam menang atau kalah tetap ada semacam penyanyian lagu nasional, fans yang selalu mendukung, itu menjadikan banyak sekali musuh-musuh kita itu menjadi respect. Mestinya bangsanya itu juga begini, tapi kok enggak. Lalu puncaknya itu ada ketika melawan Saudi, di mana Saudi itu kelihatannya menyepelekan kita ya, pastinya ya, pede banget bakal menang. Nah kemudian langsung dilibas 2-0. Ini menjadikan sebuah pukulan yang sangat telak untuk Saudi. Dia nyangkain bahwa Indonesia itu apa, kita pasti menang. Ternyata ya tidak seperti itu. Bahkan Saudi dipukul banget. Kenapa dipukul banget? Saudi sama Indonesia itu kalau di FIFA itu tingkatannya jauh banget. Ya selisih 70 apa 80 gitu. Jadi kalau Indonesia 132 ya Saudi ya 70 apa 80 di bawahnya lah. Sangat-sangat hebat. Apalagi di Piala Dunia lalu kalau nggak salah dia menekuk Lionel Messi kan. Dia kalahin tim Argentina di awal kalau nggak salah. Jadi banyak sekali sentimental yang positif akan kemenangan Indonesia kepada Saudi ini. Mulai Cristiano Ronaldo komen positif, Lionel Messi juga komen positif, dan juga yang lain-lain, bule-bule lain. Tapi di sini di Indonesia masih ada aja pemecah belah ya, yang bilang akan kalah dengan Saudi lah, yang akan pecat Sinteyong lah. Kenapa sih kok susah sekali melihat bangsa kita pengen maju gitu ya? Kenapa sih kok pengen banget selalu main monopoli dan mafiaan gitu? Udahlah, stop dulu ya. Dan dalam 2 gol itu sangat menghebohkan dunia itu ada satu lagi momen dimana satu pemain mencetak 2 gol, yaitu adalah Marcelino. Dia mencetak gol dengan cukup gemilang meskipun kelihatan tidak ke planning. Jadi ada tendangan yang kelihatannya kayak split second, kayak tiba-tiba gitu. Dan dia kayaknya emang diciptakan untuk sepak bola sih. Kayak dia memiliki sebuah bakat atau refleks yang cukup tinggi untuk melihat sebuah peluang dan dia melakukan eksekusi dengan baik. Meskipun setauku dulunya Marcelino ini dihujat-hujat banget ya, kayak nggak dipuji-puji kayak gini lah istilahnya ya. Nah kemudian setelah dia mencetak gol ke Saudi, dia membuat sebuah celebration di mana dia ke ujung lapangan, ke tempatnya ball boy ya. Kemudian dia duduk di sana dan seperti mengcopy gaya Cristiano Ronaldo pada saat zaman dulu, which is dianya juga seneng Marcelino melakukan movement yang kayak gitu. Dan itu adalah momen yang sangat membuat kita semua bangga.
Nextnya gimana sih? Nextnya adalah kita mesti bisa bertahan di klasemen, paling enggak klasemen 2 kalau pengen bisa langsung auto masuk Piala Dunia 2 tahun lagi. Dan itu matchnya di tahun depan ya kalau nggak salah ya, bulan 3. Dan semoga aja nggak kalah ya dan ya. Jadi ingat, sepak bola itu yang aku ketahui itu bukan mengenai menang kalah. Sepak bola itu mengenai konsistensi. Kalau mainmu bagus, mainlah selalu bagus. Jangan sampai tiba-tiba jelek, apalagi di momen-momen yang enggak gitu. Istilahnya kalau kita bermainnya maksimal mulu, apapun hasilnya kita bisa accept. Tapi kalau tiba-tiba ada suatu momen di mana kita mestinya menang dan kita kalah, seperti yang kejadian di Saudi, ya itu akan membuat sebuah penyesalan, kegagalan, dan banyaknya alasan pastinya. Jadi ya aku cukup yakin sepak bola akan maju dan lebih baik. Apapun itu, banyak sekali yang nggak suka dengan loh, tapi kan dia bule, tapi kan dia Indonesia tetepan. Ya itu seenak dia. Dia punya kesempatan, dia punya hak untuk melakukan hal itu. Dan katanya juga tahun depan juga ada tambahan-tambahan pemain yang akan cukup bisa mensupport tim nasional kita. Jadi apapun yang terjadi kita lakuin bagian kita masing-masing. Support Indonesia dalam hal masing-masing. Mau kalian atlet, mau kalian hanya pendukung biasa, mau kalian ini itu gitu, nggak masalah, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan yang paling penting adalah banggao jadi bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa yang kecil, memang agak ketinggalan, tapi jangan salah, sesuatu yang ketinggalan itu tidak akan pernah bisa disepelekan. Paham nggak? Mending kita jalan pelan-pelan ketinggalan, tapi kita menyusul sampai finish. Ketimbang kita diem, give up, mati, nggak berdaya. Jadi ya, semoga ya Indonesia masuk Piala Dunia, dan doain yang terbaik sekali lagi. Thank you.